Halo teman-teman, Assalamualaikum. Seneng deh bisa menyapa kalian walaupun di tengah pandemi seperti ini. Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. By the way, hari ini ada topik menarik yang akan menemani kalian di 10 menit ke depan. Topik yang kita bahas yaitu jarima zina dan hukumnya dalam Islam. Sebelum ke topik yang berat, sebenarnya apa sih itu jarima dan apa sih itu zina? Jarima adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam dengan hukuman had atau takzir. Sedangkan zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Maka jika digabungkan, jarima zina menurut hukum Islam adalah setiap hubungan seksual yang diharamkan, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, asal ia tergolong orang yang mukallaf, meskipun dilakukan dengan rela sama rela. Nah, sudah tahu kan apa itu jarima zina? Untuk tahu lebih dalamnya, yuk simak. Nah, selanjutnya ada macam-macam jarimah nih. Macam-macam jarimah dibagi menjadi berapa sih? Jarimah dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada jarimah yang ditinjau dari segi berat ringannya hukuman. Yang kedua ada jarimah yang ditinjau dari segi niatnya. Yang ketiga ada jarimah yang ditinjau dari segi objeknya. Yang keempat ada jarimah yang ditinjau dari segi cara melakukannya. Dan yang terakhir ada jarimah ditinjau dari segi tabiatnya. Jarimah yang ditinjau dari segi berat ringannya hukuman dibagi menjadi 3. Yang pertama ada jarimah hudud, ada jarimah kisos diat, dan jarimah takzir. Jarimah hudud yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman had. Nah, apa sih hukuman had itu? Had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara atau merupakan hak Allah. Nah, kalau jarimah kisos diat yaitu jarimah yang diancam dengan kisos dan diat. Kisos dan diat juga sama-sama ditentukan oleh syara, tapi ada bedanya. Bedanya, hukuman had adalah hukuman yang merupakan hak Allah atau hak masyarakat, sedangkan kisos dan diat adalah hak manusia atau individu. Nah, kalau jarimah takzir yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman takzir. Takzir ini adalah hukuman pendidikan atas dasar dosa atau tindak pidana, tetapi belum ditentukan hukumnya oleh syara. Yang kedua, jarimah ditinjau dari segi niatnya. Jarimah ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, jarimah tidak sengaja dan jarimah sengaja. Kalau jarimah tidak sengaja yaitu pelaku tidak sengaja untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya. Sedangkan jarimah sengaja yaitu pelakunya melakukan tindak pidana yang sudah direncanakan sebelumnya. Kalau yang ketiga ada jarimah yang ditinjau dari segi objeknya. Jarimah ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama jarimah perseorangan dan jarimah masyarakat. Jarimah perseorangan yaitu jarimah yang hukumannya terhadap pelaku dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan atau individu. Contohnya, penghinaan. Kalau jarimah masyarakat, yaitu jarimah yang hukumannya terhadap pelaku dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Contohnya yaitu korupsi, nimbun barang. Dan yang keempat ada jarimah ditinjau dari segi cara melakukannya. Jarimah ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada jarimah positif dan jarimah negatif. Kalau jarimah positif yaitu jarimah yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang seperti mencuri, zina, pemukulan, penganiayaan, dan lain-lain. Kalau jarimah negatif adalah jarimah yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan seperti tidak mau bersaksi, enggan melakukan sholat dan puasa. Lalu yang terakhir ada jarimah yang ditinjau dari segi tabiatnya. Jarimah ini dibagi menjadi 2, yaitu jarimah biasa dan jarimah politik.
Kalau jarimah biasa, yaitu jarimah yang dilakukan oleh seseorang tanpa mengkaitkan dengan tujuan-tujuan politik, contohnya maling ayam. Nah, kalau jarimah politik, yaitu jarimah yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah terhadap garis politik yang telah ditentukan oleh pemerintah. Contohnya, pemberontakan bersenjata, perang bersaudara. Selain jarimah, zina juga ada macam-macamnya loh. Zina dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada zina alaman, ada zina muson, dan zina goiru muson. Yang pertama, zina alaman. Zina alaman merupakan zina yang dilakukan dengan menggunakan panca indera seperti mata, telinga, hati. Contohnya, zina mata, ketika kita memandang lawan jenis tapi dengan perasaan yang senang. Nah, kalau contoh di zina hati itu ketika kita memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan yang bahagia. Contohnya, menghalu. Yang kedua, ada zina muson. Zina ini termasuk juga ke dalam macam-macam zina, karena zina ini melibatkan seseorang yang sudah pernah menikah atau bersuami istri. Contohnya, sepasang suami istri yang telah menikah, namun mereka tidak menjaga dirinya dari orang lain yang bukan mahramnya, atau yang sering kita sebut sebagai selingkuh. Nah, yang ketiga ada zina goiru muson. Zina ini juga termasuk ke dalam macam-macam zina karena melibatkan lelaki dan perempuan yang belum menikah. Contohnya, seperti berpacaran, namun berpacarannya melakukan perbuatan zina, sedangkan mereka belum sah menjadi hubungan yang legal atau bersuami istri. Sebenarnya ada nggak sih hukuman bagi orang yang melakukan zina? Tentunya ada dong. Hukuman bagi seseorang yang melakukan zina adalah dengan rajam atau dilempari batu sampai mati. Sedangkan pada pelaku yang belum menikah, hukuman zina diganti dengan hukum cambuk sebanyak 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun. Hal ini didasari ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 2, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kamu kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menghukum para pelaku zina tanpa perlu berbelas kasihan kepada mereka, dan juga hukuman ini dilakukan dengan disaksikan di hadapan orang mukminin yang banyak. Hal ini dilakukan agar menjadi pembelajaran serta memberi efek jerah pada pelakunya. Dalam permulaan Islam, pelajaran hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjarakan di dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukan. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 15-16 yang berbunyi, "Wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum fa in syahidu famsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahi lahun sabila walladzina ya'tina minkum fadhhuma fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwabur rahim." Kedua ayat di atas saling berhubungan dengan hukum perzinaan. Kebanyakan ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat 15 adalah berhubungan dengan hukuman bagi perempuan yang berzina dan sudah menikah serta terbukti perbuatannya dengan menghadirkan 4 saksi yang benar-benar menyaksikan saat terjadinya perbuatan tersebut. Adapun pada ayat 16 ini merupakan hukuman bagi pelaku laki-laki atau perempuan yang belum menikah, yaitu dengan dihina dan dicaci maki. Dengan apa hinaan mereka?
sampai adanya hukuman tetap bagi orang yang berzina, yaitu dengan dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun bagi yang belum menikah, dan rajam bagi yang sudah pernah menikah, baik laki-laki ataupun perempuan. Bahaya perbuatan zina. Adapun bahaya perbuatan zina adalah yang pertama, mendapatkan dosa besar dan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hilang cahaya dari wajahnya sehingga terlihat kusam dan muram. Yang ketiga, rusak martabat dan harga dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Yang keempat, mendapatkan sanksi sosial jika perbuatannya diketahui masyarakat. Yang kelima, pelaku zina akan disempitkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia enggan melakukan perbuatan terpuji. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan pelaku zina dan membuatnya tidak pernah cukup atas semua yang telah dimilikinya. Duh, ternyata gak kerasa ya udah hampir 10 menit kita berbincang mengenai jarima zina. Sebelum sampai di penghujung topik, aku mau ulas sedikit tentang bahaya jarima zina menurut kesehatan. Ternyata menurut kesehatan, jarima zina dapat merusak kesehatan jasmani, yaitu dapat menimbulkan penyakit kelamin seperti gonore, sifilis, herpes, HIV atau AIDS, dan penyakit menular lainnya. Penyakit-penyakit ini disebabkan oleh kuman yang tertular akibat hubungan seksual. Duh, serem banget gak sih? Apalagi HIV atau AIDS ini yang sampai saat ini tuh belum ada obatnya. Kemudian, jarima zina juga merupakan salah satu jarima tindak pidana dalam hukum Islam yang konsep dasarnya sudah ditegaskan sedemikian rupa dalam Al-Quran ataupun hadis sehingga tidak memberikan peluang interpretasi dalam praktek penerapan hukum sebagai cermin dari kebebasan hakim. Jadi, bagaimana teman-teman? Sangat seram sekali bukan? Semoga kita terhindar ya dari perbuatan yang dibenci Allah. Amin. Oke guys, segitu dulu ya dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, stay safe and healthy. See you.